Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rusdiana, yang biasa dipanggil Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Edna. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kan nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi akademiknya di kelas Bu Diana. Dan untuk kegiatan supervisi ini nantinya ada 3 rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca observasi. Dan kali ini sebelum nanti saya kelas Bu Diana untuk observasi kegiatan belajar yang telah Bu Diana siapkan, ya, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pra-observasi ini. Bisa ya Bu? Bisa. Terima kasih waktunya ya. Jadi apa yang ingin Bu Diana kembangkan dari kegiatan pra-observasi ini? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan ini, sebelumnya terima kasih ya Bu Edna ya. Sampai ini saya bisa banyak belajar dari Bu Edna dan bisa mengembangkan kelas saya. Terus dari yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran yang setelah Bu Edna kasih motivasi ke saya ingin memunculkan kognitif anak dan sosial emosional anak, yang pada saat ini untuk sosial emosional anak itu memang sangat-sangat perlu ya Bu Edna ya, karena mungkin dari lingkungan yang berbeda zaman kita dulu sama sekarang, maka itu sangat-sangat bagaimana anak bisa bekerja sama, berkelompok dan bisa bermain bersama. Jadi semoga nantinya bisa saya laksanakan ya Bu Edna, mohon bimbingannya. Jadi dari kegiatan pra-observasi ini yang ingin Bu Diana kembangkan itu potensi Bu Diana dalam memunculkan kognitif dan sosial emosional anak. Ya, bagus sekali Bu Diana. Kemudian itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan terkait dengan potensi untuk memunculkan kognitif dan sosial emosional anak tersebut? Yang saya akan kembangkan adalah kompetensi pedagogi dalam rangka pengelolaan sesuai dengan kebutuhan anak di kelas. Tiap-tiap peserta pendidikan mempunyai potensi berbeda, jadi kita harus menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan anak dalam setiap pembelajaran. Ya, bagus ya Bu Diana ya. Jadi Bu Diana akan mengembangkan kompetensi Bu Diana yang terkait dengan pedagogik, di mana dalam pedagogik itu terdapat pengelolaan kelas. Iya. Dan nantinya dari pengelolaan kelas yang Bu Diana telah rancang itu Bu Diana ingin memunculkan kognitif dan sosial emosional anak. Kemudian apa sejauh ini apa persiapan yang sudah Bu Diana lakukan? Sejauh ini saya sudah mempersiapkan RPP, sama intinya adalah tujuan pembelajaran ya Bu Edna ya. Jadi kita bisa tahu apa yang ingin kita capai untuk anak, dan tetap kita melaksanakannya adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Sebelumnya kan kita sudah melakukan observasi tiap anak berbeda, makanya kita bisa mengembangkan beberapa kegiatan yang ibaratnya kalau tiap anak satu dan lainnya bisa berbeda, dan beberapa kegiatan itu bisa memotivasi anak untuk bisa bekerja sama. Dengan kognitif dan sosial emosional pun bisa saya kembangkan lebih lagi. Ya, berarti Bu Diana sudah persiapkan RPP sama tujuan pembelajaran yang utama itu. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sudah Bu Diana ini susun apa aja? Yang sudah saya susun adalah anak-anak yang dengan penyusunan RPP dan tujuan pembelajaran dengan media WhatsApp yang saya siapkan, dari semua unsur WhatsApp yang saya siapkan agar anak dapat berkreasi. Ya Bu Edna, tujuannya adalah lebih berkreasi dengan kreasi yang bisa sosial emosional anak bisa mampu bekerja sama bersama-sama, berkreasi dengan semua anak, dan mampu mengembangkan kognitif anak juga di situ. Ya mungkin karena kelas saya adalah TKA anak yang paling kecil, jadi mungkin itu menurut saya itu adalah fondasi awal dari anak sebelum anak-anak lebih jauh lagi mengenal teman-teman yang lebih dewasa. Ini komunitas kita juga. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan Bu Diana itu
anak dapat berkreasi ya, Iya. memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi, berkreasi, untuk dapat memunculkan aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional. Bagus sekali Bu Diana. Kemudian terkait dengan tujuan tersebut, itu tema dan subtema apa yang akan dilakukan oleh Bu Diana, yang sudah disusun oleh Bu Diana? Saya mengambil tema yang lebih itu Bu Erna, familiar di anak, alam semesta yang ibaratnya itu lebih luas, anak-anak bisa eksplor apa saja yang kita siapkan. Terus untuk subtemanya saya pantai, karena kita dekat dengan pantai dan itu adalah yang terdekat dengan anak, yang biasa ibaratnya setiap hari Minggu atau libur anak-anak atau sekedar jalan-jalan anak sering ke pantai, karena daerah kita memang dekat dengan pantai. Di situ anak-anak kan bisa membayangkan apa itu yang ada di pantai, apa saja yang bisa dilakukan di pantai, dan mengeksplor. Mungkin dia bisa menciptakan sesuatu dari yang sudah kita siapkan. Jadi dari tema alam semesta dan subtema pantai tersebut, Bu Diana akan mengemas pembelajaran itu melalui pengalaman yang didapat anak ya. Itu kan berarti masuknya ke diferensiasi ya, maksudnya apa, untuk media dan sebagainya, seperti itu ya Bu Diana. Kalau sudah seperti itu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Diana kembangkan atau terapkan terkait dengan tema pantai, tema alam semesta dan subtema pantai tersebut? Kegiatannya itu saya melakukan dengan yang awal-awal ya Bu Erna, mungkin lihat dari pengalaman anak. Kelas-kelas yang siapkan adalah ya berbagai macam, semua yang ada di sekolah, semua unsur kelas sudah disiapkan. Dan dari kegiatan itu antara lain saya dari pantai, dari kegiatan anak kan bermain pantai, di situ anak-anak juga bisa melihat orang-orang di situ banyak, kayak membuat istana pasir, terus membuat menara. Saya tambahkan di situ ya, sini karena menggunakan cup kopi. Di situ mungkin anak-anak awal mulai kegiatan dari cup kopi itu anak muncul sesuatu Bu Erna, bisa untuk menyusun menara. Itu yang awalnya tadi kan saya bilang mau menyusun menara, dari situ bisa kombinasikan dengan pasir, menaranya istana pasir, dan menara itu kan bisa disisipkan di situ, atau kalau memang mau sendiri ya bisa sendiri. Itu lebih ke situnya dengan berbagai media yang saya gunakan, dan nanti mohon bimbingannya saja ditambah. Oke Bu Diana, dari yang sudah disampaikan Bu Diana, ini bisa digarisbawahi kalau Bu Diana akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan meletakkan kebutuhan belajar murid. Artinya kan dari pengalaman mereka yang berbeda, kemudian Bu Diana kemas untuk dapat Bu Diana rancang untuk bisa memetakan kebutuhan murid. Kemudian juga kesiapan belajar mereka. Iya, kesiapan belajar, karena memang usianya karena awal baru masuk sekolah. Ada yang memang sudah pernah kelompok bermain, tapi kan benar-benar ada yang awal Bu Erna. Jadi kita benar-benar ya sesuai dengan Bu Erna bilang, kita sudah mengobservasi dari awal, jadi bisa memetakan. Bagus. Selain itu, bisa memetakan kebutuhan belajar, terus kita melihat dari kesiapan belajar mereka, dan yang terakhir itu kita melihat dari profil belajar mereka Bu Diana, yang terkait mereka bisa belajar dengan model kinestetik ataupun auditory ataupun visual seperti itu. Itu bagus sekali Bu Diana. Kemudian metode yang akan diterapkan Bu Diana itu menggunakan apa? Metode saya gunakan adalah yang saat ini ya mungkin masih belajar ya Bu Erna ya, saya menggunakan metode STEAM. Di situ anak-anak bisa berpikir lebih luas tentang ibaratnya nanti bagaimana kesiapan anak di dunia nyata yang ada di lingkungan waktu kecil anak, bagaimana dia harus sosialisasi itu kan Bu Erna sosial emosional, makanya benar-benar sosial emosional kan saya kembangkan di sini dengan STEAM itu sangat-sangat bagus bagaimana kesiapan benar-benar anak-anak di dunia nyata bisa ibaratnya dia siap untuk dunia nyata apa yang ada di sekitar kita. Berarti metode STEAM yang Bu Diana terapkan itu, Bu Diana berharap akan bisa mengantarkan anak untuk siap diajak bekerja sama gitu ya, siap menghadapi kenyataan ibaratnya dia bertemu dengan orang baru karena takut dan sebagainya gitu. Karena di STEAM itu kan sudah mencakup semua ya, dari sains, kemudian teknologi, kemudian engineering, art dan matematiknya ya, sudah mencakup semua. Bagus. Kemudian media yang akan dipergunakan untuk pembelajaran itu apa saja Bu Diana?
saya mempergunakan media lospat karena itu mungkin yang sekarang ini banyak di lingkungan sekitar kita. Ibaratnya kan mulai dari kita nggak bisa berusaha sendiri ya Bu Erna, kalau media itu kan banyak sekali, bisa dikembangkan dari anak-anak membawa dari rumah juga bisa, terus orang tua barangkali nanti kan pas kita juga kegiatan parenting di situ ada sosialisasi, barangkali ada barang-barang yang tidak terpakai dari rumah bisa dikumpulkan untuk sekolah dan bisa untuk kegiatan peserta didik anak didik yang ada di sini. Itu apa saja Bu? Dari kaca kita bisa pakai kaca, cermin. Terus kalau untuk kayu biasanya ada sisa-sisa bapak-bapak, mungkin ada orang tuanya yang membutuhkan kayu, itu ada sisa-sisa balok apa segala macam itu bisa digunakan. Tidak hanya dari pabrikannya Bu Erna, itu kan mungkin sisa-sisa itu lebih bagus lagi ya untuk rekreasi anak. Terus untuk dari ranting-ranting bahan alam, kayu, terus plastik, bahan-bahan bekas, makanya itu lebih banyak dari orang tua ya Bu Erna, sisa-sisa kemasan, brownies, plastik seperti itu. Dan banyak lagi lah Ben. Mungkin koin-koin anak yang biasanya anak-anak suka bawa uang itu bisa dipakai. Nah, oke Bu Diana itu udah baik sekali ya. Dari metode STEAM dan media lospat yang Bu Diana terapkan itu, di mana media lospat ini dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Ya. Jadi apapun yang ada di lingkungan sekitar kita itu kita manfaatkan untuk pembelajaran murid. Iya. Itu ada elemen tadi sudah disebutkan Bu Diana, ada elemen kaca, kayu, plastik, logam masuk semuanya. Dan itu juga berarti ada kerjasama dengan orang tua murid ya untuk pengumpulan media tersebut. Dengan lebih banyak lebih bagus Bu Erna. Iya, bagus. Dan kemudian teknik penilaian yang akan Bu Diana gunakan untuk metode STEAM dan media lospat tersebut seperti apa Bu Diana? Kalau awal-awal kita kan checklist Bu Erna. Checklist itu kan melihat dari setiap anak, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, apa segala macam yang belum tercapai dari anak mulai muncul dan sudah sampai dengan anak bisa menciptakan sesuatu itu. Terus yang lebih utama lagi adalah observasi. Di situ kalau observasi kita kan melihat prosesnya ya Bu Erna, dari awal mulai anak masuk, terus kreativitasnya apa lagi, terus kadang-kadang ada kejadian insidental itu loh Bu Erna. Ya kan kita bisa di situ anak menciptakan sesuatu dari sesuai, walaupun temanya ini tiba-tiba anak melenceng dari tema dan bisa malah memunculkan sesuatu malah menjadi ide kita ya Bu Erna ya, itu bisa menjadi ide kita dan untuk selanjutnya bisa hari berikutnya kita munculkan lagi untuk kegiatan anak. Jadi teknik yang tadi itu checklist observasi, kalau hasil karya kan kita dari foto-foto yang kita hasil yang sudah dirancang anak. Checklist yang mengacu pada indikator pembelajaran ya. Kemudian untuk anekdot record kita melihat dari perilaku anak saat itu. Bisa insidental, bisa kadang apa yang terjadi gitu ya, apa yang tiba-tiba muncul dari anak tersebut, bisa itu mungkin positif, bisa juga negatif ya. Dan kemudian hasil karya ini kita lihat dari kreasi atau karya yang mereka tampilkan setelah mengikuti kegiatan. Bagus sekali Bu Diana. Setelah tadi Bu Diana sampaikan tentang rencana pembelajaran, kemudian tujuannya, media, metode dan sebagainya, itu kira-kira dukungan yang Bu Diana butuhkan untuk penerapan pembelajaran tersebut apa Bu Diana? Semua dukungan ya, dari sekarang kan mulai dari Bu Erna sendiri sebagai rekan sejawat, kita memang ibaratnya setiap pembelajaran atau kegiatan apapun kan kita memang membutuhkan rekan sejawat untuk berdiskusi kegiatan apa yang akan dilakukan kita, terus apa yang bisa dikembangkan, dan mungkin dari setiap hari akan muncul apa ide apa, terus dari rekan sejawat, dari anak-anak yang bisa muncul setiap saat dan bisa untuk ikut kita hari berikutnya. Terus terutama dukungan dari kepala sekolah Bu Erna dan semua fasilitas apa saja yang diberikan kepala sekolah, sehingga kita manfaatkanlah apa yang sudah diberikan kebebasan dari kepala sekolah untuk kita laksanakan. Iya, bagus sekali. Intinya dukungan yang dibutuhkan itu kolaborasi. Iya, semua pihak ya Bu Erna ya, semua pihak, semua warga sekolah, di mana ada kepala sekolah, sejawat, murid, orang tua. Itu sudah lengkap sekali Bu Diana, bagus. Dari yang sudah disampaikan tadi, komitmen Bu Diana terhadap pembelajaran ini seperti apa Bu Diana? Semoga dengan dukungan dari semua pihak ini Bu Erna,
saya bisa konsisten lebih lanjut, bahkan lebih baik lagi dengan belajar dan belajar lagi ya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan anak lah. Dari semuanya itu mengacu nomor satu adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang selalu Bu Erna ya. Nanti mohon dukungannya, bimbingannya lagi. Barangkali ada yang masih kurang-kurang, nanti bisa Bu Erna tambahin lagi. Dari teman-teman juga ya Bu Erna ya. Insya Allah nanti kita sama-sama yang Diana ya, sama belajar. Ya, jadi tadi komitmen yang Diana sampaikan itu sudah bagus sekali ya, untuk konsisten lebih baik lagi, lebih belajar banyak lagi demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang yang akan berpihak kepada anak, memberi kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Tadi sudah disampaikan kegiatan pra-oslas ini dengan baik oleh Bu Diana. Selanjutnya nanti mungkin saya akan lihat kita sama-sama di kelasnya Bu Diana ya, melakukan observasi. Kemudian setelah nanti pembelajaran dilaksanakan, kita refleksikan Bu Diana ya. Jadi nanti atau besok saya minta waktunya Bu Diana lagi. Bisa Bu Erna nanti dengan pembelajaran yang saya siapkan, nanti Bu Erna observasi kan. Saya bisa dilihat, Diana kurangnya apa ini yang belum apa, kayak Kita refleksikan bareng-bareng Bu Diana ya, demi untuk kebutuhan anak didik kita. Terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Bu Erna. Bisa dilanjut untuk kegiatannya lagi. Terima kasih. Sudah bisa mendengarnya? Sudah.
biasanya ujian kasih video. Tapi sebelumnya Budiana mau tanya. Tadi Budiana sudah bilang kita sudah bernyanyi bersama-sama tentang apa ya? Harus jaga kebersihan agar dunia sehat. Ya, jaga kebersihan itu di mana saja sih? Di rumah harus tetap jaga kebersihan. Terus di sekolah boleh nggak? Oke, di sekolah juga harus jaga kebersihan. Terus di mana lagi kita harus jaga kebersihan? Nih, Budiana mau kasih lihat teman-teman sesuatu. Tada, apakah ini? Pantai. Siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Boleh nggak teman-teman buang sampah sembarangan di pantai? Kalau sampahnya di sini banyak, kira-kira bersih tidak ya? Nih, tadi Budiana mau tanya satu-satu sama teman-teman. Kira-kira nih, coba Budiana mau lihat gambar apa ini? Pantai betul kata teman-teman. Di pantai ada apa saja ya? Ada orang Jepang. Kepiting, ikan, hiu, kira-kira ikan hiu di tepi pantai atau tengah laut? Laut, betul. Nggak boleh jauh-jauh tuh katanya. Kita tidak jauh-jauh. Harus jaga kebersihan di pantai. Biar pantainya kita ada yang mau lihat video tentang pantai, teman-teman? Budiana mau tanya Lingga. Lingga mau lihat? Apakah Lingga sudah rapi? Sudah. Oke, yuk teman-teman silakan kita rapikan hidupnya. Kita mau perhatikan Budiana ada apa di sini? Ini apa? Bisa. Sudah siap? Oke, kita putar hadapnya ke sini. Sudah siap belum? Berlibur ke pantai teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini hari apa? Oke, panggil dulu. Adakah yang tahu ini tanggal berapa? Tahu dulu? 22 betul kata Deva, 20 bulannya apa? Februari tahun 2023. Coba tadi teman-teman menyaksikan video apa sih itu? Video tentang apa teman-teman? Oke, tentang pantai. Pantai. Santai. Deva apa tadi bilang? Kerang. Kepiting. Oke. Ada rumput? Benar? Kapal. Oke. Apa lagi? Pasir, betul. Oke, mainan. Oke. Bermain. Akankah bermainnya tertib hari ini? Coba teman-teman langsung tetap duduk di sini, tapi lihat sekeliling teman-teman. Coba dari mulai yang terdekat.
kita melihat istana pasir. Ada gambar istana pasir. Apa lagi? Semua. Oh, coba buatlah istana pasir bersama teman-teman. Kita bermainnya apa saja nanti teman-teman bisa gambar di sini. Kita jalan lagi ya. Sudah siap? Oke. Oh, pelan. 1, 2, 3 berhenti. Ho. Mbak, nih, Diana mau kenalkan teman-teman dari sini. Masih tetap di situ ya, oke? Adakah yang tahu ini huruf apa? Boleh sambil berdiri. Diana bisa letakkan di sini ya. Ada yang bisa bantu semua? Oke. Kira-kira kalau ini angka 5, teman-teman biar ambil. Ini apa? Ini namanya cup coffee. Apa namanya? Berarti ambilnya malah boleh depan, karena apa itu boleh. Satu lagi. Yuk. Di sini ada gambar apa? Kita mau buat apa dari sini? Coba teman-teman perhatikan. Kita bisa buat apa saja dari cup kopi? Buat apa teman-teman? Ini loh, coba lihat perhatikan. Ini. Menara. Sudah siap. Kita tunggu temennya. 3. Yang hitung nih. Udah dihitung angka nih. 6, 7, 10. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Diana masih tunggu Mika. Tunggu Mika. Kita tunggu Mika. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah? Coba di sana. Apa yang bisa Sudah jadi. Yang mau lihat coba. Oke. Sudah jadi belum? Jangan tunggu. Sudah siap. Diana tunggu Mika, nggak apa-apa. Diana tunggu Mika. Nggak bisa lari, nggak bisa jatuh ya. Seperti ini. Lagi nggak? Lagi nggak? Silakan beri temennya yang kalau sudah selesai, yang langsung saja biar kelihatannya. Tengah-tengah kecil itu ya. Jangan dibuka begitu, jangan mau lihat. Ada 9. Coba hitung. Oke, sekarang kita tengah sini semua. Diana mau minta tolong sama. Punya akal ada berapa? Ada berapa itu? Ini apa berapa? 4. Coba koinnya ada berapa? Ada berapa? Berarti dikembalikan berapa? Tuh, setelahnya siapa? L. Silakan semuanya. Diana tunggu kesananya jadi.
pasir, Yunda main apa? Pasir, terus apa lagi? Pasir. Neva? Main apa tadi? Mewarnai. Terus apa lagi? Buat ini, ada nggak yang bisa bercerita dari yang dibuat dari teman-teman? Diana mau tanya sama Nahla. Sini, silakan duduk. Nahla tadi gambar apa sih di sini? Dikasih apa? Pantai. Teman-teman, Nahla mau bercerita tadi. Nahla lihat yang di video ada. Halo. Di sana pasirnya sudah jadi. Dibantu sama teman-teman buatnya ya. Bagus nggak? Terus ini siapa di sini? Oh, itu ya. Oh, betul. Mau buat istana pasir yang lebih bagus lagi. Lingga mau buat lagi. Silakan. Sudah siap? Kita berdoa. Hari ini senang semua. Senang semua bermain. Adakah yang bersedih? Ada nggak? Semuanya senang? Bahagia? Oke, kita lanjut besok lagi ya. Kita bermain ya. Siap? Sujud. Salam dan bahagia. Pada sesi kali ini saya akan melakukan percakapan
pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rusdiana SPD, yang biasa dipanggil Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Erna. Kira-kira sudah siap kita untuk ini? Coba lihat saya. Sehat ya Bu Diana? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Diana, kan kemarin kita sudah melakukan ini rangkaian supervisi ya, dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi, melihat pembelajaran Bu Diana di kelas TK, di kelas kelompok A1. Nah, nanti kita tiba di sesi ini, yaitu sesi pasca observasi, di mana nanti apa yang Bu Diana laksanakan kemarin di pembelajaran itu terkait perasaan anak-anak ataupun aspek perkembangan yang perlu ditingkatkan dari anak, keterampilan apa yang ingin dicapai lebih lagi dari pembelajaran tersebut, nanti bisa Bu Diana sampaikan di sesi ini. Sebelumnya, untuk tujuan percakapan kita kali ini itu mengulas dari kemarin ya, pembelajaran kemarin itu yang pengen Bu Diana capai itu apa dari percakapan ini, tujuan yang ingin Bu Diana inginkan. Iya, kemarin kan dari awal sebelum kita melakukan pembelajaran Bu Erna observasi, saya sudah sharing sama Bu Erna kegiatan semua yang akan saya laksanakan, juga konsultasi bersama kira-kira apa yang baik buat anak-anak dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, kita akan coba, saya juga belajar dari Bu Erna ya, coba untuk bagaimana pembelajaran anak. Dari situ kan mulai anak-anak saya kegiatan di luar Bu Erna ya, anak-anak belajar dengan jurnal, olahraga dan segala macam, itu semuanya di situ. Terus dengan alat bahan juga yang sudah disiapkan, kita sudah konsultasi semuanya, sehingga ya kegiatan-kegiatan dari kemarin yang dilaksanakan benar-benar dapat bermanfaat, berkesan bagi anak. Gitu. Jadi tujuannya yang ingin dicapai Bu Diana dari kegiatan yang sudah Bu Diana rancang, dari pembukaan, kemudian inti dan penutup, itu bisa mengembangkan indikator yang diharapkan. Iya. Kemudian area pengembangannya itu apa saja Bu Diana? Area yang dibahas di pra-observasi itu kan ada objektif sama sistem, itu Bu Diana melihatnya bagaimana ketika diterapkan ke anak dan apa ya anak rasakan gitu dengan aspek tersebut. Dari yang awal kita sudah rancang Bu Erna ya, dari kognitif sama sosial emosional itu memang sangat-sangat perlu untuk anak pada saat ini ya. Dari kognitif anak-anak ya dimulai sebenarnya dari sosial emosional dulu ya Bu Erna. Mungkin dari rumah anak-anak dengan segala background keluarganya yang berbeda, karakter masing-masing dari anak-anak yang mungkin dari sekolah kita itu kan memang berbeda ya Bu Erna. Anak-anak memang jarang sekali keluar dari rumah. Bahkan mungkin kalau di sekolah itu mungkin tempatnya, wih saya bisa keluar, saya bisa bermain kayak gitu. Bebas ya. Bebas, benar-benar kayak keluar dari kandangnya ya. Nah di situ bagaimana membangun sosial emosional itu di situ awalnya Bu Erna, dari anak-anak. Oh ya, aku seperti ini udah bisa bermain bersama, bisa bekerja sama, dan mungkin bisa menekan sedikit agar emosinya bisa stabil, bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Terus setelah itu kita anak-anak benar-benar sosial emosionalnya matang, bisa bergabung dengan teman-teman, dari situ kita bisa untuk kognitifnya kita kejar. Pelan-pelan anak kita perkenalkan dengan skala permainan yang telah disiapkan kemarin, dari bahan-bahan alatnya juga semuanya di situ nanti. Akan mulai, alhamdulillah area perkembangan di situ sudah kita siapkan secara matang ya. Nah, jadi aspek pengembangannya itu kognitif dan sosial emosional, dengan latar belakang sosum anak yang berbeda background ya, karakteristik mereka macam-macam, dan kebanyakan konsumen dari TK ini kan anak-anak yang memang tidak bermain di luar ya, orang tua sibuk semua, mereka nggak bisa mengawasi secara maksimal, akhirnya mereka otomatis itu berpengaruh ke sosialnya anak-anak. Di sini ketika anak-anak sudah ketemu sama temennya, mereka bisa bermain, itu yang Bu Diana harapkan sedikit demi sedikit bisa membuka egonya gitu ya, agar bisa berbagi dan sebagainya. Ya karena kan juga saya memang kelasnya kan paling kecil Bu Erna, anak-anak baru pertama masuk, baru
kenal dunia ya pendidikan dan bersama-sama di sini. Dari situ kemudian Budiana tarik ke kognitifnya, ketika anak mereka sudah happy, sudah enjoy, kita kan sedikit demi sedikit bisa mengarahkan mereka untuk belajar dalam tanda kutip dengan bermain, dengan Budiana sudah menyiapkan media untuk pengembangan kognitif anak. Dengan tema kemarin tema alam semesta nih. Iya, tema alam semesta dan subtema pantai. Karena yang itu yang terdekat dengan kita tuh. Iya, bagus sekali Budiana. Kemudian dari kegiatan yang Budiana rancang yang mendukung untuk kognitif dan sosial anak itu, bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran kemarin? Pas awal-awal kegiatan sih alhamdulillah bagus ya Bu Erna, ketika mulai dari anak masuk untuk berbaris, terus anak sangat antusias. Ketika berdoa pun alhamdulillah anak-anak sudah bisa rapi, tertib, mengikuti kegiatan, dan mungkin karena semangat mereka itu ya Bu Erna, kita jadi lebih semangat ya Bu Erna. Iya, terus dari mulai awal berdoa, terus anak-anak memilih kegiatan apa yang harus dilakukan di situ. Anak-anak dengan menyaksikan video tentang pantai, di situ apa yang bisa dilakukan saja ketika kita di pantai, dan di situ kan anak-anak bisa menceritakan Bu Erna awal itu terdekat dari kita. Anak-anak bisa menceritakan, setiap anak ceritanya berbeda Bu Erna. Disitulah nanti kita gabungkan sosial emosional anak terbentuk dari situ. Aku seperti ini sama ayah dan bunda, aku juga seperti ini, seperti itu. Kemarin kan juga sempat ditanyakan kan Bu Erna, setiap anak berbeda. Terus dari situ mungkin ide-ide dari mereka lah yang kita ambil, terus bisa dijadikan kita gabungan jadi persatu jadi satu, dan kita mau buat apa ya, apa yang bisa kita lakukan dari apa yang sudah disiapkan Budiana di sini dengan ide mereka. Luar biasa ya. Mereka perasaan anak-anak happy karena Budiana bisa mengemas persepsi untuk anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran dengan tema alam semesta ini melalui media digital nih. Dan Budiana juga sudah mengakomodasi cerita mereka dari masing-masing apa yang pengalaman terdekat mereka dengan keluarga gitu. Nantinya akan disambungkan atau kita kasih jembatan biar bisa mencapai yang alam semesta pantai tersebut. Sekali Budiana. Menurut Budiana dengan tadi yang sudah disampaikan itu pengembangan awal kognitif dan maksudnya itu tercapai tidak? Kalau misalkan tercapai itu seperti apa? Dan kalau tidak itu seperti apa, berapa persen, dan apa yang menyebabkan hal itu tidak tercapai seperti itu? Dari kegiatan yang saya laksanakan kemarin dan juga hasil dari observasi anak-anak sangat antusias, dan biasanya kalau saya juga sama sebenarnya dengan pakai lagu kalau untuk misalkan sesuai dengan target awal, alhamdulillah 50% anak sudah lebih dari 50% karena semua kegiatan. Tapi mohon maaf Bu Erna, kemarin itu dari 11 anak ada satu anak yang tidak masuk, dan itu adalah anak spesial dari Budiana. ABK Budiana punya anak spesial di situ yang mungkin dari psikolognya pun sendiri kan anaknya sudah itu sudah kita kan dari awal mulai pembelajaran anak, dari sebelum anak masuk kita kan sudah melakukan observasi, terus kita juga membuat catatan untuk anak itu, kita konsultasi dengan orang tua, dan orang tua pun alhamdulillah kerjasama sangat bagus. Orang tua memberikan sedetail mungkin tentang anak itu, dan juga rekomendasi surat dari psikolog pun sudah ada. Tapi dari hasil rekomendasi itu, psikolog itu masih dalam hanya ABK, mungkin ADHD. Deteksi dini deteksi dininya adalah ADHD, tetapi dalam terapi yang bertahap dilakukan itu terapi yang awal mungkin di rumah sakit, terus kita juga ada terapi khususnya dari ibunya itu, tapi masih belum tetap gitu. Ketika awal ADHD di anak Tiko itu saya bisa menyebut namanya Tiko ya Bu Enam. Tiko itu dari awal itu ini ADHD, tapi kita harus melakukan observasi lagi selanjutnya. Tapi ketika observasi yang kedua mungkin yang ketiga selanjutnya itu, ternyata kok dari ini beda lagi, ini sudah mencapai, terus konsultasi lagi, ternyata ini juga ada ketika terapi
ketika pas terapi dicoba ternyata bisa. Terus kita munculkan lagi apa ya dari terapinya, makanya kita masih terus konsultasi dengan orang tua. Jadi mohon maaf ya, kalau waktu pembelajaran kemarin memang masih kurang ya untuk anak ABK-nya masuk ke situ, tapi untuk kegiatan selanjutnya kan saya lanjutkan di kelas ya Bu Erna. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan. Anak-anak di kelas pun sangat memahami itu. Ibaratnya ya mungkin kan emosional anak, emosinya itu masih tinggi. Ketika dia saya sama Bu Guru pendampingan sudah memberikan itu, teman-teman ketika kita bermain ada tipe apa yang harus dilakukan, dan ujian menjelaskan seperti ini, dan di kelas pun sangat memahami. Ketika ujian Tiko mau minta jajanku, saya tanya juga Bu Erna, boleh teman-teman? Boleh, silahkan. Dan anak-anak pun tidak pernah bilang tidak Bu Erna ketika Tiko mau kayak gitu loh. Alhamdulillah untuk kegiatan di kelas sebenarnya bisa ada Tiko, tapi untuk Tiko sendiri memang saya belum bisa maksimal gitu ya. Karena saya juga masih konsultasi dengan psikolog dengan ibunya. Terus dan untuk kegiatan-kegiatan lain sebatas saya semangat saya. Kemarin juga saya pernah mengikuti yang fintech GPH, itu sudah sedikit saya terapkan untuk itu. Tapi nanti untuk caranya ya. Dan selanjutnya nanti ya mungkin ketemuannya saja. Kalau untuk keberhasilan anak yang dari 10 anak itu, artinya kalau dibuat persentase itu antara yang tercapai dan yang tidak itu seperti apa? Alhamdulillah persen yang enggak bisa seperti itu. Saya kalau dari perkiraan saya ya, 70% anak-anak sudah mampu. Terus nanti selanjutnya ketika bermain anak-anak mungkin saya harus mengulang lagi ya. Kemarin karena sangat antusias kan, ujiannya besok lagi ya, saya ternyata belum ini iya, ketagihan ya. Apalagi yang saya ambil itu kan memang dasar dari itu kan, karena saya mengambil yang media yang ada di situ kan faktornya di situ, asal anak sangat antusias dan bisa selanjutnya lagi bisa dibuat kegiatan lain dari media utama itu dan bisa ditambah lagi. Luar biasa ya Bu Diana. Jadi di kelas Bu Diana ada anak ABK ya, tapi namanya Tiko itu karena waktu observasi kemarin, kegiatan kemarin nggak berangkat nih. Iya. Jadi mungkin lebih terkondisikan ya Bu Diana. Ya. Tapi kan dengan melihat selama ini ketika observasi dan tidak itu kan prosentasenya sudah bagus 70-30, artinya iya. Anak-anak artinya sudah bagus sekali ya, kan 50% lebih. Iya. Artinya anak-anak yang katakan dalam tanda petik normal itu kan bisa menerima Tiko dengan segala keterbatasan Tiko tersebut. Dan Bu Diana juga merasa kesulitan untuk penanganan Tiko, agak merasa kesulitan ya, karena diagnosis awal dari ADHD itu ketika sudah terapi beberapa kali itu belum hasilnya belum muncul. Karena kadang terapi yang pertama muncul ini. Iya. Kemudian yang kedua ternyata kita harapkan nggak muncul lagi gitu. Jadi kan insidental ya. Makanya belum bisa disimpulkan hasilnya seperti apa. Padahal kalau sudah diagnosa akhir kita dapatkan kan itu akan memberi gambaran sama kita nih apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mungkin Tiko itu paling tidak bisa mengikuti yang setara dengan temannya, tapi kan rata-ratanya harus memang di bawahnya gitu. Bagus sekali Bu Diana. Kemudian dari kelemahan pembelajaran tadi yang 30% itu belum tercapai itu, rencana Bu Diana untuk perbaikannya ke depan itu bagaimana? Apa kekuatan yang Bu Diana miliki untuk pembelajaran tersebut yang kira-kira Bu Diana bisa laksanakan di kelas untuk perbaikannya seperti itu? Kekuatan yang saya miliki adalah dari teman-teman ya Bu Erna. Saya menggunakan ID itu yang pertama, terus yang kedua dengan fasilitas yang ada di sekolah yang sudah kita siapkan, dan juga itu Bu Erna yang nomor 1 itu anak-anak kita ajak untuk mengumpulkan lospak ya. Itu anak-anak punya apa Bu Erna, sesuatu yang bisa dikatakan dia ini loh aku bawa dari rumah seperti itu Bu Erna. Ya mungkin dari anak-anak itu seperti itu ya. Sebelum kita pembelajaran kemarin sudah dikatakan teman-teman, adakah yang punya tutup botol, adakah yang punya kerang, adakah
yang kalau pasti kita siapkan ya benar mungkin bawa dari rumah ya. Terus Kita cari sendiri ke iya, pantai loh. iya ke pantai. Dan itu mungkin yang menarik Bu Erna, anak-anak itu. Kemudian aku besok libur mau ke pantai, nanti saya bawakan ya terangnya seperti itu. Di situ antusiasnya anak luar biasa. Di situ mungkin kita juga nggak terlalu kesulitan untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, karena itu dari anak-anak dan anak-anak merasa bangga Bu Erna. Wih, aku bawa sendiri seperti itu. Ini punya aku, tadi punya aku, tapi bisa buat main bersama ya teman-teman. Selalu itu yang kita terapkan ya Bu Erna untuk pencapaian sosial emosionalnya. Oh, bagus ya. Berarti ada rencana ke depan, peluang ke depan yang akan Bu Diana ambil. Yang pertama tadi kemauan Bu Diana untuk Iya. sharing dengan teman. Ya, itu Iya. bagus sekali. Kan dari kita nggak tahu deh, di sini banyak sekali teman-teman kita. Mungkin kan dari ide-ide mereka kita bisa menarik satu Iya. itu ya, satu kesimpulan yang bisa nanti meningkatkan Bu Diana dalam pembelajaran di kelas. Iya, Itu bagus karena sekali. teman-teman kan Untuk juga sharing. teman-teman semua kan juga luar biasa Bu Iya. Erna, punya kelebihan sendiri-sendiri. Betul. Setelah kita berkumpul bersama Iya, ada untuk kelebihan, ada diskusi, kekurangan, iya, ada saling kelebihan. menutupi, saling melebihi kayak gitu Bu Erna. Dari itu kekuatan untuk sharing Iya. dengan teman, kemudian pemanfaatan IT ya. Nah, di sini kan kebetulan ada LCD proyektor yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian satu lagi pelibatan murid untuk pengumpulan lospad. Artinya Iya. kita berarti berkolaborasi dengan orang tua untuk Iya. penyediaannya ya. Nah, jadi kalau bisa tidak harus sekolah yang menyediakan, Iya. tapi juga ada kontribusi dari orang tua ya. Biar mereka juga paham apa yang sebenarnya dikerjakan di TK, dilaksanakan di TK gitu kan. Itu bagus sekali. Dari 3 peluang itu kira-kira yang Bu Diana anggap efektif itu yang mana, kemudian apa yang akan Bu Diana ambil, apa mungkin ketiganya itu menurut Bu Diana efektif dan akan diambil semua atau bagaimana? Kalau saya itu lebih baik semuanya ya Bu Erna. Bahkan kalau ada yang menunjang lain bisa kita tambahkan lagi, semakin banyak itu semakin banyak apa yang kita butuhkan itu bisa lebih baik lagi. Dengan mungkin metode STEAM dan WOSPAD itu kita benar-benar bisa lebih Bu Erna. Muncul anaknya bisa mandiri, terus science, engineering, teknologi juga teknologi kita sudah dapat, terus matematika juga bisa anak-anak. Dari situlah kita bisa dapat semuanya. Orang tua juga bisa kolaborasi ya. Dari awal kan juga Ibu Kepala Sekolah juga memberikan karantina dan semua bahan-bahannya apa yang ada di rumah, dan itu bisa berkelanjutan di rumah Bu Erna. Dengan apa yang barang-barang ada di rumah kita juga memberikan orang tua ya. Mungkin kayak pembelajaran kolaborasi kita di sekolah, orang tua di rumah. Bu, mungkin barang-barang ini bisa digunakan di rumah anak bermain. Nggak melulu harus mainan dari pabrik di situ ya. Tapi mohon maaf Ibu, mungkin ketika bermain di rumah, jangan ya siap beres-beres kan. Itu jangan bisa latih ke anak-anak di rumah juga dengan latihan beres-beres juga. Beres-beres bersama anak kayak gitu loh Bu Erna. Jadi nggak semuanya di sekolah anak-anak mau beres-beres, ternyata di rumah anak-anak semua sudah dirapikan sama orang tua. Itu kan juga dari beres-beresnya itu juga Iya. banyak sekali yang bisa kita ambil Iya. ya. Dari mulai tanggung jawab merapikan main. Nah, bagus sekali. Dari peluang-peluang tersebut akan Bu Diana ambil semua Iya. untuk peningkatan pembelajaran sekolahnya. Nah, dari itu dirasa Bu Diana efektif ya Pak. Dan bahkan jika ada peluang lagi yang memungkinkan kita lakukan ya. Dan artinya dari peluang tersebut tadi Bu Diana sudah sampaikan kalau strategi yang dipakai berarti stimulus Iya, Pak. Stimulus Pak itu sudah mendukung ya untuk pembelajaran anak. Di situ sudah ada sudah ada matematiknya, sudah ada artnya, matematik seni gitu, teknologi masuk semua. Kemudian kita kemas dalam lospad, yang artinya lospad itu bahan-bahan yang tersedia di sini bisa bongkar pasang semuanya, bahan bongkar pasang dan mengandung elemen-elemen dari bermacam-macam bahan ya. Elemen plastik, kemudian kayu, logam, ya, terus kaca. alam kaca, iya. Di situ semuanya ya kemasan-kemasan itu bisa. Pokoknya yang ada di sekitar kita manfaatkannya apa yang ada di sekitar kita. Kemudian berarti untuk STEAM dan lospad itu akan Bu Diana kemas dalam pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Iya Bu Erna. Tapi masih belajar ya Bu Erna. Nanti mohon ya bantuan bimbingan dari teman-teman semua bisa untuk itu. Iya.
ya kan, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan yang perlu kita ketahui itu kan kita harus mengakomodasi semua kebutuhan murid Iya. gitu. Jadi kita harus melakukan pemetaan dulu. Iya. Itu cara yang digunakan Bu Diana agar Bu Diana tahu kebutuhan belajar murid itu apa, itu lewat pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya dari awal anak-anak sebelum masuk kan kita ya bukan itu ya Bu ya, semacam screening untuk anak ya Bu ya. Nah ya, pemetaan itu makanya dari awal screening itu kan anak-anak bisa diketahui anak termasuk dalam pembelajaran model visual apa kayak gitu itu kan kita bisa ketahui. Makanya kita bisa untuk mengambil tindakan apalah kayak gitu loh dari awal. Makanya kita memakai metode STEAM itu kan bisa kita ketahui, kita menyiapkan berbagai macam kegiatan dan itu bisa mendukung semuanya karena ya belajarnya dari audiovisual, terus yang lainnya juga bisa dikolaborasi di situ dengan metode itu. Anak kan juga tidak harus mengerjakan ini, harus ini semuanya kan enak sesuai dengan minat anak. Di situ. Bagus sekali Bu Diana. Jadi dari screening awal ya, pemetaan kebutuhan belajar anak, sehingga Bu Diana nanti akan tahu mana anak yang belajarnya dengan visual, dengan melihat gitu kan, mana anak yang belajarnya dengan auditory, yang mendominasi pendengaran, yang kemudian yang satu lagi dengan kinestetik, artinya mereka dengan gerakan sekali itu. Dan itu sudah terakomodasi melalui strategi yang Bu Diana terapkan, yaitu STEAM dan nasional. Bagus sekali. Nah, kemudian untuk ini kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Diana untuk menerapkan strategi tersebut itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Untuk jangka pendeknya mungkin Bu Diana melihatnya dalam waktu berapa hari, dan nanti kan itu kan berlanjut ya jangka panjangnya, berarti kan ketika anak-anak ini ya akhir semester ya. Akhir semester. Sehingga kita kan bisa melaporkan kepada orang tua tentang perkembangan yang dicapai masing-masing anak tersebut. Dan tentunya perkembangannya sangat berbeda-beda sesuai dengan minat bakat mereka. Itu kira-kira berapa lama Bu Diana? Kalau awal-awal kita dari observasi untuk menentukan apa yang akan kita ambil, saya kan ambil itu ya kayak kognitif dan emosional itu mungkin dari awal-awal anak masuk dari TKA semester 1 kita mulai dari situ. Terus untuk pembelajarannya kita siapkan pembelajarannya Bu Ella. Dari yang pertama itu mungkin kita awal 1 hari dengan 1 kegiatan. Ketika hari ini anak belum puas seperti kemarin bermain dan aku belum mengeluarkan ide-ide apa lagi kan gitu ya. Terus besok kita lanjutkan lagi mungkin untuk 1 materi untuk RPTS yang saya siapkan itu bisa digunakan 3-4 hari Bu Erna. 1 minggu ya. 1 minggu ya. Terus selanjutnya mungkin kita bisa ambil dari ide anak-anak yang terakhir ketika kita recalling. Teman-teman apa yang akan kita lakukan besok? Teman-teman mau bermain apa? Itu ide-ide dari mereka juga kita masukkan dan bisa disesuaikan dengan tema. Gitu. Dengan pendidikan model pembelajaran merdeka ini kan kita bisa lebih merdeka. Jadi merdekanya untuk anak juga ya. Anaknya merdeka, otomatis kita merdeka gitu ya. Bagus Bu Diana, berarti untuk ini jangka pendeknya dalam waktu 1 minggu ya. Akan Bu Diana terapkan. Kemudian Bu Diana bisa melihat kalau ukurnya seperti apa dari dari cara Bu Diana tadi strategi tadi diterapkan dalam waktu 1 minggu. Itu tolak ukur yang Bu Diana harapkan dari anak-anak itu apa keberhasilannya? Misalkan gini Bu Diana kita pasang standar minimal gitu, standar minimal indikator Bu Diana untuk bisa melihat anak itu tercapai perkembangannya itu seperti apa? Standar minimal dari yang pertama mungkin dari saya anak-anak TKA 1 ya. Dari standar sosial emosional yang utama yang pertama dasarnya itu anak-anak benar-benar bisa bermain bersama. Ya, nomor 1 itu dulu kan. Mengelola emosi positif ya. Emosi positif dari mau bermain bersama, belajar antri ketika kita akan cuci tangan di kamar mandi atau berbaris atau menunggu kira ketika anak-anak dari kelompok A itu kan memang itunya banyak bagaimana memunculkan anak mau berbicara bercerita, dan dari bercerita itu anak-anak di kelas itu kan mau bergantian untuk bercerita. Pas awal-awal masuk itu kan Bu Ena, aku dulu kan dengerin cerita kayak seperti itu kan Bu Ena. Begitu awal-awal bagaimana anak menata emosinya, pelan-pelan kita
apabila masih belum cukup kita bisa lanjutkan besok lagi. Makanya berkelanjutan Bu Erna, tidak satu hari yang bisa diselesaikan. Artinya capaian tolak ukurnya itu dari standar minimal nanti bertahap. Iya, bertahap itu. Jadi tadi minimalnya ketika anak sudah bisa mengelola emosi positifnya, mereka bisa berbagi mainan, kemudian antri dan mengalah untuk tadi bercerita gitu kan, biar mereka dulu aku nanti itu kesabaran berarti kesabaran. Itu kan tadi juga sedikit berarti ke bahasa kan, mereka bisa mengungkapkan cerita sederhana menurut bahasanya mereka sendiri. Kalau kemudian untuk yang kognitif itu kemudian kalau kognitif itu anak-anak kita dari kegiatan pembelajarannya ya karena kemarin kan saya juga ambil yang dari Kapkopi. Dari Kapkopi itu kita bisa menjadikan itu suatu kegiatan yang beraneka ragam dan itu masih bisa berkelanjutan terus Bu Erna. Dari awal Kapkopi itu kegiatannya ada di lingkungan kita kan, anak-anak bisa melihat sisa. Mungkin dari Kapkopi itu kan berbagai macam, ada yang mungkin gelas plastik atau gelas yang dari kertas itu anak-anak bisa melihat di situ apa yang bisa dilakukan di situ ketika anak menyusun. Aku mau buat menara Diana dari situ, coba kita hitung teman-teman menaranya ada berapa yang teman-teman sudah buat, siapa yang bisa buat menara lebih tinggi lagi, coba kita hitung hari ini kita buat menaranya tinggi sampai berapa ya, besok lagi kita buat menara lagi, aku bisa buat menara, terus dia punya aku mau dong menaranya aku biar bagus, aku kasih buat teman di sebelahnya. Terus di situ kita pas berganti tema juga bisa Bu Erna, kita siapkan bahan lagi, kita tambah dengan pasir. Di situ anak juga bisa mengukur dengan pasir itu kan, aku bisa Bu Erna ini pasirku penuh di gelas kopi, terus ini terus ini pasirku cuma sedikit yang ini, jadi ini yang tinggi Bu Erna, yang penuh, yang ini sedang, yang ini sedikit, seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan lagi lebih banyak lagi dengan media yang lain, bisa dari satu, ibaratnya kita dari awal itu ya Bu Erna, bisa ditambah media lain dan bisa itu sangat bagus. Iya, bagus sekali ya. Itu kognitifnya berarti sudah mengarah ke ini ya, mengatasi solusi permasalahan apa yang harus dilakukan dengan benda-benda seperti ini, permainan apa yang bisa diciptakan gitu kan. Dari cup kopi saja mereka harus bisa berpikir ini buat menara, itu kan sudah berarti mereka melatih pikiran mereka untuk kreatif dan bernalar kritis ya, untuk untuk bisa membuat menara sampai tinggi dan nantinya agar tidak jatuh itu seperti apa kan, itu kan sudah ini mengasah ini keterampilan berpikir mereka. Berapa banyak yang aku butuhkan, berapa banyak itu luar biasa. Nah, saya kira dulu TKA 1 sudah target tolak ukurnya seperti itu. Itu sudah bagus sekali Bu Diana. Kemudian misalkan ya Bu Diana, kan tidak mungkin kita itu semua yang kita laksanakan itu kan mulus, itu kan nggak mungkin ya, pasti ada kendala-kendala, sedikit kendala. Itu misalkan ada anak yang tidak bisa mencapai target minimal itu, minimal aja belum, misalkan belum bisa, itu Bu Diana cara mengatasinya bagaimana? Ini misalkan saja. Kalau dari lihat kemarin sih alhamdulillah bisa Bu Erna. Tapi kalau standar kita memang anak-anak dari yang dasar kita ingin dapatkan tercapai, mungkin kita bisa memberi pendekatan kepada anak ya Bu Erna secara pribadi, tidak cuma teman-teman. Tepatnya kalau kita melaksanakan itu di depan teman-teman, itu bisa menurunkan psikolognya anak seperti itu. Nah, makanya kita melakukan pendekatan tanpa teman-teman. Setelah kita benar-benar bisa emosi anak, terus itunya bisa bermain bersama, mungkin di situ dari teman-temannya juga Bu Erna, kita pendekatannya sudah awal seperti itu. Terus kita pancingnya dari teman-teman Bu Erna, teman-teman yang harus mengajak bermain, dari situ mulai, di situ mungkin lama-lama akan bisa Bu Erna, mungkin ya tidak sesuai dengan pencapaian, tapi kan standar minimalnya kita capai, dan mungkin itu seiring dengan berjalannya usia bisa lebih baik walaupun kita harus maksimal. Bagus ya Bu Diana, berarti tindakan untuk mengatasinya Bu Diana akan mencoba untuk melakukan pendekatan ya, pendekatan anak. Kalau bahasa kerennya itu personal approach gitu ya Bu Diana. Tadi kan kita solusinya apa ya, kira-kira anak ada masalah apa, ada permasalahan apa yang harus kita lakukan. Pendekatan ke anak dulu, baru nanti kita berkembang ke teman-temannya agar bisa merangkul dia ya. Dan mungkin kolaborasi dengan orang tua juga diperlukan. Mungkin
kira-kira Bu kenapa di rumah seperti itu, kita kan bisa muncul dari situ nanti. Bagus sekali Bu Diana. Terus dari tadi yang sudah disampaikan Bu Diana itu, rencana untuk komitmen Bu Diana untuk menerapkan strategi tersebut itu komitmennya seperti apa? Apa Bu Diana akan segera melakukan atau nanti tunggu apa gitu seperti apa? Ya, komitmen yang awal kita lakukan adalah ya mungkin kita memang bersama ya Bu Erna, ya sharing sama teman-teman dulu kira-kira tindakan apa selanjutnya. Terus komitmen itu kita bisa laksanakan bersama-sama, apalagi kalau kita bisa laksanakan komitmen itu satu sekolah ya Bu Erna. Jadi kita satu komitmen tapi mungkin beda pengalaman masing-masing, terus sekolah kegiatannya berbeda, tapi kita satu komitmen dengan teman-teman seperti itu. Insya Allah dengan komitmen bersama untuk anak-anak bisa lebih baik lagi, bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak dan semua kebutuhan anak bisa tercapai. Bagus sekali, berarti akan segera melaksanakan komitmen tersebut ya dengan tadi satu visi, satu pandangan dengan melakukan. Bagus. Kira-kira yang Bu Diana anggap bisa membantu untuk menjaga komitmen Bu Diana tersebut siapa? Bu Diana akan melibatkan siapa gitu loh, agar bisa mengingatkan mungkin ini harus segera dilakukan loh gitu, mungkin Diana perlu bantuan siapa? Yang pertama itu berarti saya teman satu kelas Bu Erna, teman sejawat saya, teman sejawat, teman satu kelas kita yang ibaratnya satu lingkungan ya. Di kelas itu ketika ada apa Bu minta tolong diingatkan kalau seperti ini, kita awal memang dari awal mungkin pembelajaran kita sudah punya komitmen bersama di kelas itu, kita berdiskusi Bu apa yang akan kita lakukan di situ. Jadi kan ibaratnya ketika saya melakukan apa ada yang mengingatkan kayak gitu. Nah terus seperti itu dan bisa ditingkatkan lagi Bu, kira-kira besok lagi kita mau tambah apalagi ya, anak-anak sudah mencapai ini dan selanjutnya apalagi kayak gitu. Setelah di kelas dari awal kan mungkin kita sudah bersama, terus yang mengingatkan kita adalah teman sejawat kita yang di kelas. Berarti kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Berarti kan rekan sejawat nantinya yang akan menjaga komitmen Bu Diana, berarti Bu Diana sebelumnya ini harus apa? Sharing dulu tentang perencanaan perencanaan akan dilaksanakan gitu kan. Sama-sama tahu lah artinya antara Bu Diana dengan rekan sejawat itu tahu sama-sama tahu, jadi bisa saling mengingatkan itu ya. Bagus Bu Diana ya. Dari tadi yang sudah disampaikan Bu Diana tersebut dari awal tadi tujuan kita, aspek perkembangan, kemudian strategi, model, metode dan semuanya sampai ini indikator ketercapaian, cara mengatasi masalah jika indikator tersebut tidak tercapai, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat tadi bisa kita tarik kesimpulannya kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil Bu Diana pada sesi percakapan pasca observasi ini? Ya dengan sharing sama Bu Erna seperti ini dari awal mulai ya Bu Erna, untuk sharing kegiatan apa yang harus dilakukan, itu saya pengennya apa, terus kira-kira ditambah apa sama Bu Erna, dan terus Bu Erna juga melakukan observasi ketika saya pembelajaran kegiatan segala macam itu. Terus dari sini juga terakhir ini ya alhamdulillah dengan Bu Erna sebagai CGP, terus teman-teman yang ada di lingkungan semua kita di sini, kita bisa berkolaborasi dengan komitmen itu untuk lebih baik, untuk menunjang kebutuhan anak agar semua kebutuhan peserta terpenuhi apapun kondisinya. Dengan kondisi ibaratnya tiap anak berbeda, mungkin berbeda dalam model pembelajaran, ada anak ABK segala macam bisa terpenuhi semua. Kita berusaha semaksimal mungkin, apabila ada yang kurang bisa konsultasi dengan teman-teman selanjutnya. Insya Allah dengan komitmen bersama seperti itu dari orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, semuanya insya Allah bisa tercapai. Iya, tapi review tadi sebentar Bu. Iya, itu berarti dari aspek perkembangan yang ingin Diana harapkan dari pembelajaran itu kan kritik anak sosial tersebut bisa Bu Diana kemas dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan metode stimulus start yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid, dari belajar kinestetik, auditor dan visual. Dan kemudian untuk capaian perkembangan yang diharapkan itu kita pasang standar minimal dan jika
ada anak yang belum mencapainya kita lakukan pendekatan dan mungkin kolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat untuk nanti bisa meningkatkan pembelajaran di kelas. Dan kemudian ini deh dengan mungkin kita temanya berbeda dan mungkin ada penambahan untuk media ya Bu Diana, biar mungkin mengatasi kejenuhan anak juga kan. Tapi penambahan media kita buat yang lebih bervariasi dan juga dengan memanfaatkan IT karena kan sekarang zamannya zaman IT. Jangan sampai anak-anak nggak tahu ya biar baca nggak tahu apa itu kayak gitu ya. Kalau bisa pun kan mereka juga dilibatkan dalam ini Bu Diana, on off-nya misalkan menyalakannya dari tombol yang ini gitu kan. Itu kan mungkin secara bergantian. Kalau TK kan lihat laptop mestinya kan hal yang menarik. Walaupun biasanya di rumah mungkin anak-anak bisa ya. Tapi tetap kalau lihat tetap ingin pegang buku. Alhamdulillah kan tiap hari Jumat kan kita sudah melaksanakan anak-anak bisa lihat IT. Wah, berarti tiap ceritanya pembelajaran di situ anak-anak benar-benar IT-nya sudah kita laksanakan dan bisa kita tingkatkan lagi. Dan itu kan karena kita tuh sebenarnya sudah melakukan untuk hari Jumat itu ya, cuma mungkin kan baru sekedar anak diputarkan lewat video, jadi belum ada penguatan. Malah saya ini insya Allah rencananya untuk program kegiatan yang berpihak pada murid itu saya akan mengambil itu Bu Diana. Jadi nanti kita ada penguatannya untuk anak gitu. Dari yang sudah mereka tangkap dari video itu kita ada kegiatan untuk penguatannya. Jadi kita sering-sering Ya mungkin kalau dari awal kan perasaan Bu Dina TKA yang belajar pelan-pelan, nanti mungkin selanjutnya bisa tambah itu juga tempatnya Bu Diana. Terima kasih Bu Diana dari sesi percakapan ini, kita harapkan bermanfaat ya untuk nanti kedepannya kita bisa menerapkan pembelajaran yang betul-betul sesuai kebutuhan anak di kelas kita masing-masing. Nanti ya mohon hubungannya belajar bersama lah. Nanti kan kita bisa juga sharing dengan ibu pengajar batik. Sebelumnya saya terima kasih Bu Diana atas kesediaan Bu Diana untuk meluangkan waktu ini. Selamat bergerak. Mohon bimbingannya. Semangat sukses. Amin. Sekian, terima kasih. Kiranya demikian kurang lebihnya percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.